Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma jamaah salat Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik wal hidayah, inayah wal hidayah. Allah limpahkan pada kita semuanya. Terbukti pada siang hari ini Allah masih memberi hati kita yang lunak, hati yang ada keimanan dan ketakwaannya. Hati yang lunak inilah yang mendorong keimanan kita untuk mendatangi Baitullah atau di masjid ini dalam rangka melaksanakan atau menjalankan apa yang sudah diwajibkan Allah pada kita sebagai hamba-Nya. Oleh karena itu, semoga dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, kita mampu meningkatkan atau menjaga hati akan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan dan ketakwaan senantiasa akan terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang saat ini kita jumpai. Panca indera kita akan menangkap segala sesuatu yang kita jumpai. Kalau kita tidak waspada dan berhati-hati, bisa jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita kerjakan oleh tangan kaki kita bisa menyebabkan rusaknya amal, bisa berkurangnya keimanan pada hati kita ini. Yang demikian semata-mata hanya Allah saja yang memberi kekuatan hati ini untuk pegang keimanan, karena ikhtiar kita untuk menjaga keimanan itu. Maka sudah jadi kewajiban sebagai khatib untuk selalu mengajak dan mengingatkan untuk selalu menjaga hati akan keimanan dan selalu menjaga kualitas iman itu pada hati kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah, insyaallah kurang lebih 2 pekan lagi kita umat Islam di seluruh penjuru dunia akan kehadiran tamu agung, yakni yang disebut dengan bulan Ramadan. Allah mewajibkan puasa Ramadan. Allah menyisihkan 1 tahun yang berjumlah 12 bulan ini, 1 bulan yakni bulan Ramadan, untuk orang-orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah tadi Allah firmankan bahwa Allah mewajibkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi bagi orang-orang yang beriman untuk bertakwa atau untuk membuktikan imannya untuk takwa. Pada bulan itu juga banyak hadis Nabi bersabda bahwa bulan Ramadan Allah melimpahkan rahmatnya, barokahnya. Maka banyak ulama yang menjelaskan bahwa bulan Ramadan bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan juga Allah limpahkan maghfirahnya, ampunannya bagi orang-orang yang beriman yang sudah berjalan selama 11 bulan. Sudah barang tentu kita tidak bisa menghindar akan kesalahan yang mungkin kita sengaja atau terpaksa, atau mungkin tidak kita sengaja, atau kita tidak lepas atau terluput dari salah dan dosa. Maka Allah siapkan satu bulan ini, Allah curahkan maghfirahnya bagi orang-orang yang beriman agar bersih dari kesalahan dan dosanya. Sebagaimana sabda Nabi, man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala atau balasan dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Ini juga sabda lagi yang lain, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mendirikan atau melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan atas dasar imannya dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Seperti yang kita saksikan jamaah rahimakumullah, bahwa di bulan Ramadan Allah beri kemudahan, Nabi memberi tuntunan bahwa sholat malam yang di luar Ramadan Nabi biasa kerjakan di sepertiga akhir malam. Namun di bulan Ramadan Nabi sering melaksanakan pada awal Ramadan atau sehabis Isya yang sering kita sebut dengan sholat tarawih. Walaupun hukumnya sunnah, namun Nabi sabdakan, barang siapa yang mendirikan sholat malam, sholat tarawih atau sholat witirnya, maka sama akan dicurahkan maghfirahnya, akan mendapatkan ampunan dari salah dan dosanya dari kesalahan yang telah dikerjakannya. Untuk itu jamaah rahimakumullah, perlu adanya satu kesiapan yang perlu kita siapkan. Sebagaimana pada umumnya orang ketika kita akan mendapatkan tamu, ada kabar mendapatkan tamu agung, sudah persiapan di rumahnya, bersih-bersih rumah, mempersiapkan jamuan yang mungkin dimiliki. Ada hari-hari yang istimewa, akan menyambut hari-hari istimewa, maka dipersiapkanlah segala sesuatunya. Yang paling penting jamaah rahimahullah, persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan sebagaimana ayat yang disebut Al-Baqarah tadi, yakni berpuasa karena iman, mendirikan sholat malam karena iman. Maka yang pertama yang perlu kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan adalah menata hati untuk tulus ikhlas hanya karena dorongan iman dan takwa kita kepada Allah saja kita berpuasa.
Selama hati kita ada iman, insya Allah hati kita akan senang menyambut bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, iman ini ada di dalam hati kita masing-masing. Tidak bisa dilihat orang lain. Kadang diri kita pun sulit melihat akan keimanan kita ini. Namun pengaruhnya bisa kita rasakan dalam hati sanubari kita ini, ya ini berupa ketenangan, ketentraman dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita persiapkan hati yang bersih dari kotoran-kotoran atau mungkin malah penyakit-penyakit. Mungkin hati kita ada dengki. Yang mana dengki ini betul-betul satu penyakit kanker hati yang luar biasa, sulit disembuhkan. Maka tanda-tanda kalau hati ini ada penyakit dengki adalah ketika kita melihat orang lain mendapat satu kesenangan, hati kita tidak senang. Atau sebaliknya, kalau orang lain itu mendapat kesusahan atau mendapatkan musibah, hati kita malah senang. Ini tanda-tanda hati kita ada penyakit dengki. Yang lebih pas tahu diri kita ini, masing-masing pribadi kita ini, orang lain tidak bisa membaca. Kadang tutur bahasanya baik, tapi hatinya menyimpan adanya penyakit dengki. Maka kalau ada, kita bersihkan, kita sembuhkan untuk memasuki bulan Ramadan. Mungkin juga ada penyakit yang lain, riya misalnya. Riya ini beramal bukan karena imannya, bukan karena Allah. Ada pamrih-pamrih tentu di hadapan makhluknya, di hadapan manusia. Maka dalam hal ini pun juga kita hindari. Betul-betul kita puasa lillahi ta'ala, hanya karena Allah kita melaksanakan puasa. Mungkin juga ada penyakit hati yang berupa ujub, yakni membanggakan diri, merasa lebih, merasa paling bisa, merasa paling pintar, yang akhirnya mengarah pada kesombongan. Merasa paling pintar, paling baik, paling kaya, dan lain sebagainya. Ini pun juga merupakan penyakit hati, kotoran hati, perlu dibersihkan. Yang ketiga, kita persiapkan juga, kita jalin ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat Islam. Yang mana saat ini berbagai macam mass media, baik televisi maupun di HP, kita temukan umat Islam ini sudah terserang penyakit adanya dengki. Walaupun tata lahirnya mengaku Islam, mungkin malah ulama sekalipun, namun satu dengan yang lain tidak bisa menjaga persaudaraan Islamnya. Saudara Islam ini digaris oleh Nabi bahwa sesama umat beriman dipersaudaraan karena Islamnya. Al-muslimu akhul muslim, bukan karena yang lain. Tandanya Nabi mengharamkan kalau sudah dipersaudaraan karena Islamnya, haramun damuhu, haram darahnya. Satu dengan yang lain, sesama umat muslim tidak boleh cekcok, tidak boleh saling suudon, tidak boleh saling mencerca atau menghina. Kalau yang seperti ini ada, kita sembuhkan, kita jalin hubungan baik pada saudara kita ini dalam rangka untuk membersihkan hati, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Insya Allah dengan hati yang bersih, Allah akan meningkatkan derajat keimanan kita, derajat ketakwaan kita. Apabila iman dan takwa sudah kita sandang, Allah jamin kehidupan dunianya, akhiratnya akan dijamin mendapat kebahagiaannya. Bahagia dunia, bahagia akhiratnya. Modal utamanya iman dan takwa. Sedangkan hati yang kotor, hati yang berpenyakit, walaupun berpuasa, mereka hanya mendapat lapar dan dahaga. Artinya pahala puasanya tidak membekas di hatinya, mental tidak bisa masuk.
sehingga walaupun puasa tidak bisa merasakan nikmatnya puasa Ramadan, termasuk amalan-amalan yang lain. Demikian jamaah rahimakumullah khutbah siang hari ini yang bisa kami simpulkan. Mari kita sambut dengan keimanan, ketakwaan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dengan hati yang penuh keimanan dan ketakwaan, penuh dengan keikhlasan, mohon ridha pada Allah dengan membersihkan berbagai macam penyakit atau kotoran yang ada pada hati kita ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, wal inayah kepada kita semuanya. Demikian, ada lebihnya, ada benarnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kurangnya, ada salahnya, saya yakin datang pada pribadi saya, semoga Allah mengampuninya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qur rabbikfir warham wa anta khairul rahimin.